Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almasari Regita Cahyani, mahasiswi dari Universitas Mercu Buana Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 saya, mata kuliah Bahasa Indonesia, berjudul Pemakaian Bahasa Indonesia di Wilayah Perbatasan Antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga. Dosen Ibu Ade Siti Haryanti, MPD. Latar belakang penulis mengambil judul Pemakaian Bahasa Indonesia di Wilayah Perbatasan Antara Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan negara-negara tetangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki perbatasan dengan beberapa negara. Yang kedua, rendahnya kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, kondisi perekonomian sebagian besar wilayah di kawasan perbatasan tersebut masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain. Yang keempat, terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonomi seperti sarana dan prasarana perhubungan telekomunikasi, pemukiman, perdagangan, listrik, air bersih, dan pendidikan serta kesehatan. Yang kelima, sebagian besar dari potensi sumber daya alam tersebut belum dikelola dan sebagian lagi merupakan kawasan konservasi. Berikut, manfaat sebagai warga negara Indonesia yang mencintai negaranya wajib untuk mengusung dan menjunjung tinggi sebagai bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa kesatuan. Yang kedua, bertambahnya hasanah dan wawasan mengenai bahasa Indonesia. Slide berikutnya, bab 2 pembahasan. 2.1 Bahasa Indonesia sebagai komunikasi bangsa. Baik, menurut beberapa ahli menjelaskan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi yang paling efektif dan diperlukan setiap bangsa. Tanpa adanya bahasa, manusia tidak akan mampu berkomunikasi antara yang satu dengan yang lainnya. Karena bahasa dianggap penting, maka perlu untuk memahami dan mempelajari bahasa, baik berbahasa dalam lisan maupun tulisan. Poin 2.2 Peran bahasa Indonesia dalam menghela ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sendiri memiliki 2 kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, bahasa Indonesia juga mempunyai 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan negara. Yang kedua, lambang identitas negara. Yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat yang menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Ada 4 macam keterampilan berbahasa yang harus dikuasai. Yang pertama, keterampilan menyimak. Yang kedua, keterampilan berbicara. Yang ketiga, keterampilan membaca. Dan yang keempat, keterampilan. Poin 2.3 Belajar pengaruh bahasa Inggris di era global. Bahasa Inggris menurut beberapa ahli menjelaskan bahwa bahasa Inggris merupakan sebuah bahasa resmi dari negara Inggris. Namun, seiring dengan meningkatnya teknologi, bahasa Inggris menjadi dikenal banyak orang. Dapat disimpulkan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang digunakan oleh Inggris dan negara-negara persemakmurannya yang terus berkembang hingga menjadi bahasa internasional yang paling banyak digunakan di dunia. Poin kesimpulan dapat saya simpulkan dari penjelasan di atas bahwa banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa asing adalah akibat dari perkembangan zaman yang semakin mengalami kemajuan, baik dari dunia pendidikan bahkan sampai teknologi. Gejala bahasa yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa. Adapun kekurangan dalam kesadaran untuk mencintai bahasa di negeri sendiri berdampak pada lunturnya pemakaian bahasa Indonesia dalam pendidikan dan pengajaran ataupun dalam kehidupan sosial masyarakat. Apalagi dengan masyarakat kalangan artis yang banyak menggunakan bahasa asing di media massa dan elektronik, membuat remaja semakin sering menirukan dalam kehidupan sehari-hari. Bangsa Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik dan penuh perhitungan.